Selamat datang di Miss Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menyoroti deretan lagu paling luar biasa sepanjang tahun 2025. Lagu-lagu ini tidak hanya mendominasi tanggal lagu dan menuai pujian kritis, tetapi juga meninggalkan jejak abadi dalam budaya pop. Nomor 10, DTMF, Bad Bunny. Otros once bonitas que veo en San Juan, disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Musisi asal Puerto Rico ini sukses mencetak album nomor 1 keempatnya secara berturut-turut lewat Debut Tirar Más Fotos di tahun 2025. Sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budayanya, proyek ini menampilkan single seperti Baile Inolvidable yang merayakan gaya tradisional Puerto Rico seperti salsa. Namun bintang utama dalam rekaman ini adalah DTMF, akronim dari judul albumnya yang berarti seharusnya aku mengambil lebih banyak foto. Memadukan elemen plena, rap, dan reggaeton, lagu ini memperlihatkan sisi Bad Bunny yang merenungkan kenangan indah dan berharap ia bisa mengabadikan lebih banyak momen bersama orang-orang tercinta. Dengan gaya khas Bad Bunny, ia mengubah nostalgia itu menjadi sesuatu yang membuatmu wajib bergoyang. Momen berharga mungkin pudar, tapi lagu ini pasti akan bertahan lama. Nomor 9, The Subway, Chapel Roan. Baru saja memenangkan Best New Artist di Grammy 2025, Chapel Roan merilis The Giver, sebuah lagu country dari album keduanya yang sangat dinanti, yang mendobrak konvensi genre tersebut dengan mengangkat kisah cinta queer. Namun, itu ternyata hanyalah pemanasan dari karya paling impresifnya tahun ini. Menukar keceriaan khasnya dengan suara yang lebih mellow, single berikutnya, The Subway, lebih condong ke arah alt pop dan dream pop dengan sentuhan shoegaze. Roan membawa kemampuan menulis lagunya yang khas, di mana ia secara akurat menangkap perihnya patah hati dan perjuangan untuk move on. Ini adalah lagu yang terasa familiar, namun unik, yang pada akhirnya akan membuatmu merasa hancur, namun tetap ingin mendengarkannya lagi dan lagi. Nomor 8, Where Is My Husband, Ray. Bahkan sebelum perilisan resminya, lagu ini sudah viral setelah dibawakan secara langsung di Glastonbury Festival 2025. Didorong oleh instrumen brass yang megah dan sentuhan hip-hop, Where Is My Husband menggabungkan gaya kabaret dan pop modern menjadi suara yang terasa segar sekaligus retro yang penuh gaya. Lewat lirik yang jenaka dan sadar diri, Ray memberikan sentuhan menyenangkan pada pencarian cinta yang klise, mengubah perjuangannya mencari suami menjadi sebuah anthem yang bernada sindiran. Vokalnya terdengar sempurna, beralih mulus dari teknik belting yang jernih ke irama rap yang sangat cepat. Lagunya begitu dinamis. Kalau ini adalah indikasi dari album keduanya, maka Ray jelas siap melangkah menuju pelaminan superstardom pop. Your husband is coming. Nomor 7, Berghain, Rosalia, Björk, dan Yves Tumor. Penyanyi Spanyol Rosalia memang bukan tipe yang suka bermain aman, dan lewat Berghain, single utama dari album keempatnya Lux, pada dasarnya ia membuang buku aturan ke tempat sampah. Apapun ekspektasi penggemar langsung dipatahkan seketika. Berghain menonjolkan latar belakang pelatihan klasik dari Rosalia dengan iringan London Symphony Orchestra saat ia memamerkan vokal operatik dalam bahasa Jerman, bahasa yang bahkan tidak ia kuasai.
Rosalia meningkatkan ketidakpastian lagu ini dengan menggandeng Björk dan Yves Tumor, dua musisi eksperimental paling inventif di industri ini. Dengan mengawinkan suara yang begitu berani dengan tingkat penguasaan teknis yang jarang terdengar dalam pop modern, Rosalia membuktikan bahwa ia beroperasi di dimensi yang bahkan tak terbayangkan oleh rekan-rekannya. Nomor 6, What Was That, Lord. A place in the city, a chair in the bed. Kekacauan cinta dan patah hati yang memusingkan tertangkap dengan apik dalam What Was That, single utama dari album keempat Lord yang telah lama dinanti, Virgin. Setelah beralih ke indie folk pada Solar Power di tahun 2021, single ini menandakan kembalinya ia ke suara elektropop dan synthpop ala melodrama. Dalam banyak hal, lagu ini terasa seperti penerus spiritual dari Greenlight yang merekam malam-malam mabuk kepayang bersama kekasih dan kenangan yang menolak untuk pudar. Namun di balik euforia itu, masih tersimpan rasa sakit dan penyesalan atas cinta yang telah pergi. Para kritikus memuji single ini sebagai kembalinya performa terbaik Lord yang tidak hanya mengingatkan kita pada melodrama, tetapi juga pada produksi minimalis dan introspeksi murung dari pure heroine. Nomor 5, Ordinary, Alex Warren. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade. Terinspirasi oleh hubungannya dengan sang istri, Coover Annan, penyanyi asal Amerika Alex Warren menulis balada emosional ini untuk merayakan cinta yang membuat hidup terasa jauh dari kata biasa. Produksinya dimulai dengan bagian string yang intim sebelum meledak menjadi elemen pop rock yang megah tanpa menutupi liriknya yang tulus. Setelah Warren membawakannya secara langsung pada reuni season 8 Love is Blind, lagu ini sepertinya beresonansi dengan banyak penggemar, membantunya meledak di media sosial. Lagu ini akhirnya mencapai posisi puncak di Billboard Hot 100, bertahan selama 10 minggu, tidak berturut-turut, dan menjadi single nomor 1 terlama di dekade 2020-an di Inggris. Kalau tahun 2025 punya satu lagu cinta yang paling ikonik, tidak diragukan lagi, inilah lagunya. Nomor 4, The Fate of Ophelia, Taylor Swift. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. Taylor Swift punya bakat mengubah tragedi Shakespeare menjadi akhir bahagia selamanya. Ia pertama kali melakukannya pada Love Story di tahun 2008 dan kembali ke gagasan itu lewat The Fate of Ophelia, lagu pembuka di albumnya The Life of a Showgirl. Dalam lagu ini, Swift membayangkan ulang kisah Ophelia yang jatuh dalam kegilaan dan akhirnya tenggelam setelah kekasihnya menolaknya. Di sini, Swift bersenandung kepada kekasih yang telah menyelamatkannya dari nasib tragis yang sama hanya dengan memilih untuk bersamanya. Lagu ini syarat dengan referensi hubungannya dengan pemain NFL Travis Kelce dan dirilis hanya beberapa bulan setelah pertunangan mereka. Lagu ini pun menjadi fenomena budaya instan, memecahkan berbagai rekor Spotify dan memuncaki tangga lagu di hampir 30 negara. Nomor 3, Man Child, Sabrina Carpenter. Bagaimana caranya menyindir seseorang tapi tetap terdengar menggemaskan? Sabrina Carpenter punya jawabannya dan itu berjudul Man Child. Setelah tahun 2024 yang fenomenal hingga berujung pada nominasi Grammy untuk Best New Artist, Carpenter tidak membuang waktu untuk kembali dengan single baru yang sangat nakal. Menggabungkan synthpop yang berkilau dengan sedikit gaya country yang sassy, Man Child membidik langsung mantan pacar yang tidak dewasa yang
Yah, bisa dibilang bukan orang paling pintar. Kalau dulu di Please Please Please, dia berharap pacarnya tidak mempermalukannya. Di Man Child, dia sudah menerimanya dengan nasib yang tidak terelakkan. Kehidupan asmara Carpenter mungkin tidak terlihat begitu menjanjikan, tapi bakatnya dalam meracik lagu hits yang cerdas justru semakin kuat di setiap rilisannya. Nomor 2, Abracadabra, Lady Gaga. Pay the toll to the angels, drawing circles in the clouds. Para penggemar yang mendambakan kembalinya Lady Gaga ke akar dark pop akhirnya mendapatkan keinginan mereka lewat Mayhem. Salah satu intipan pertama di dalam semesta itu hadir lewat Abracadabra, lagu elektropop berenergi tinggi yang memadukan berbagai gaya pop dengan kekasaran musik industrial dan acid house. Mengambil inspirasi dari karya-karya awalnya, Gaga sekali lagi memikat pendengar dengan vokal haunting khasnya serta suara synth yang menghipnotis, membuatmu tidak pernah merasa cukup. Lagu ini dipuji karena produksinya yang ambisius dan hook yang menular, di mana banyak kritikus menyebutnya sebagai single pop terkuatnya dalam lebih dari 1 dekade. Kita telah melihat berbagai iterasi Lady Gaga selama bertahun-tahun, tapi versi inilah yang membuat kita tetap tersihir. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. As Alive As You Need Me To Be, 9 Inch Nails. Banger elektronik 80-an yang kualitasnya melampaui sekadar soundtrack, Tron Ares. FUFN, Jade. Mengukuhkan Jade sebagai salah satu suara baru paling menarik di ranah pop saat ini. Headphones On, Addison Rae. Addison Rae menambah satu lagi lagu pop adiktif ke dalam repertoarnya. Relationships, Haim. Kita tidak akan pernah berhenti mencintai banger pop punk yang riang ini. Sports Car, Tate McRae. Sebuah tribut untuk anthem lantai dansa yang seksi dan berkeringat yang tak kalah nendang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Golden Hunter X. Tidak ada yang menyangka sebuah lagu dari film animasi Netflix akan menjadi salah satu hits komersial dan budaya terbesar tahun ini. Tapi itulah yang terjadi. Dibawakan oleh girl group K-pop Fixie Hunter X dalam film K-pop Demon Hunters tahun 2025, Golden mengguncang dunia dengan mengusung tema relatable tentang pemberdayaan dan kepercayaan diri. Walaupun tema-tema tersebut terkadang terasa terlalu sering digunakan, di sini mereka benar-benar bersinar menjadikan Golden sebagai anthem pemersatu, tidak hanya di dunia fiksi filmnya, tetapi jauh melampauinya. Dengan chorus yang begitu catchy, lagu ini langsung menguasai tangga lagu, mencapai posisi nomor 1 di lebih dari 30 negara, dan menjadi lagu wajib musim panas 2025. Apa lagu favoritmu di tahun 2025? Suarakan pendapatmu di kolom komentar di bawah.